Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sejarah ingin mempresentasikan materi tentang perlawanan-perlawanan terhadap penjajahan sebelum abad ke-20. Thank you. Materi yang pertama adalah perlawanan Ternate terhadap Portugis. Kerajaan Ternate di Maluku awalnya menjalin hubungan dengan Portugis yang datang pada awal abad ke-16 untuk berdagang rempah-rempah. Namun, Portugis kemudian ikut campur dalam urusan politik kerajaan sehingga menimbulkan ketegangan. Tokoh penting dalam perlawanan ini adalah Sultan Hairun dan putranya Sultan Ba'abullah. Pada awalnya, Sultan Hairun masih bersikap kooperatif, tetapi akhirnya ia dibunuh oleh Portugis pada tahun 1570. Peristiwa ini memicu kemarahan rakyat Ternate. Sultan Ba'abullah kemudian memimpin perlawanan bersama rakyat Ternate, bahkan mendapat dukungan dari kerajaan lain di Maluku seperti Tidore, Bacan, dan Jailolo. Perlawanan berlangsung cukup lama, hingga akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari benteng mereka di Ternate. Kemenangan ini membuat Sultan Ba'abullah mendapat julukan penguasa 72 pulau karena pengaruhnya yang sangat luas di Maluku. Perlawanan Ternate menunjukkan bahwa persatuan antara raja dan rakyat mampu mengalahkan kekuatan asing. Perlawanan Kesultanan Palembang terhadap Belanda. Kesultanan Palembang adalah salah satu kerajaan besar di Sumatera bagian selatan. Belanda berusaha menguasai Palembang karena wilayah ini kaya akan hasil bumi, terutama lada dan timah. Campur tangan Belanda dalam urusan politik dan perdagangan membuat hubungan dengan Kesultanan Palembang semakin tegang. Tokoh penting perlawanan ini adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Ia menolak tunduk pada Belanda dan memimpin rakyat Palembang melawan serangan kolonial. Pada tahun 1819 terjadi perlawanan besar ketika Belanda menyerang Palembang tetapi berhasil dipukul mundur. Namun Belanda tidak menyerah. Tahun 1821 Belanda kembali menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Pertempuran sengit terjadi, tetapi akhirnya Kesultanan Palembang jatuh. Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap dan diasingkan ke Ternate hingga wafat. Meskipun kalah, perlawanan Palembang ini memperlihatkan semangat gigih rakyat dan pemimpinnya dalam menentang kolonialisme Belanda. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap Portugis. Setelah Portugis menguasai Malaka tahun 1511, perdagangan di Selat Malaka dikuasai mereka. Hal ini membuat Kesultanan Aceh merasa terancam karena Aceh juga bergantung pada jalur perdagangan tersebut. Selain itu, Aceh ingin menggantikan Malaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Tokoh penting perlawanan ini adalah Sultan Iskandar Muda pada masa pemerintahannya 1607 sampai 1636. Aceh mencapai puncak kejayaan. Ia membangun armada laut yang kuat dan berulang kali menyerang Portugis di Malaka. Beberapa serangan Aceh memang belum berhasil mengusir Portugis sepenuhnya, tetapi sempat melemahkan posisi mereka. Perlawanan Aceh ini didukung oleh bantuan dari Kesultanan Utsmani Turki, baik berupa senjata maupun tenaga ahli militer. Meskipun akhirnya Portugis tetap bertahan di Malaka hingga direbut Belanda tahun 1641, perjuangan Aceh menunjukkan kekuatan dan tekad besar kerajaan Islam di Sumatera melawan kolonialisme Eropa. Perang Padri. Perang Padri berlangsung di Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 hingga 1837. Awalnya perang ini muncul dari konflik internal antara kaum Padri dengan kaum adat. Ketika konflik makin panas, kaum adat meminta bantuan Belanda. Belanda lalu ikut campur dan memanfaatkan situasi ini untuk memperluas kekuasaan. Namun setelah Belanda semakin menindas, kaum adat akhirnya bersatu dengan kaum Padri melawan Belanda.
Tokoh penting dalam perlawanan ini adalah Tunku Imam Bonjol. Ia memimpin perjuangan rakyat Minangkabau dengan gigih, memakai strategi pertahanan di bintik-bintik pegunungan. Pertempuran melawan Belanda berlangsung lama dan sengit. Akhirnya pada 1837, Tunku Imam Bonjol ditangkap dengan tipu muslihat oleh Belanda. Ia dibuang ke Manado, lalu ke Lautar, dan wafat di pengasingan pada tahun 1864. Walau berakhir dengan kekalahan, Perang Padri menjadi bukti bahwa persatuan rakyat adalah kekuatan utama dalam melawan kolonialisme Belanda. Perlawanan Kesultanan Goa terhadap Belanda. Kesultanan Goa di Makassar pada abad ke-17 adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Goa menolak monopoli perdagangannya dipaksakan Belanda lewat VOC. Karena sejak lama, Makassar jadi pelabuhan bebas untuk perdagangan dari berbagai bangsa. Tokoh penting perlawanan ini adalah Sultan Hasanuddin, yang dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Ia berjuang keras mempertahankan kedaulatan Goa dari upaya Belanda menguasai perdagangan di wilayah timur. VOC kemudian bersekutu dengan Arum Palaka dari Bun yang menjadi musuh Goa. Pertempuran besar terjadi antara pasukan Goa dan gabungan Belanda. Akhirnya pada tahun 1667 ditandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa karena harus mengakui monopoli Belanda dan kehilangan banyak kebebasan perdagangan. Meskipun harus menerima kekalahan, perjuangan Sultan Hasanuddin tetap dikenal sebagai simbol keberanian melawan kolonialisme Belanda di Indonesia Timur. Perang Aceh terjadi di Aceh, Sumatera sejak tahun 1873 sampai awal abad ke-20. Latar belakangnya adalah keinginan Belanda menguasai Aceh karena letaknya sangat strategis di ujung barat Nusantara dan kaya hasil bumi. Sebelum Aceh adalah kesultanan yang kuat dan merdeka. Ketika Belanda mengirim ultimatum agar Aceh tunduk, rakyat dan pemimpin Aceh menolak. Maka pada 1873 Belanda melancarkan serangan, tapi perlawanan rakyat Aceh sangat kuat. Tokoh penting dalam perang ini antara lain Sultan Muhammad Shah, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Panglima Polim. Perlawanan dilakukan dengan taktik gerilya. Teuku Umar sempat menggunakan strategi berpura-pura bekerja sama dengan Belanda, lalu terbalik menyerang Cut Nyak Dien melanjutkan perjuangan ketika suaminya gugur. Perlawanan rakyat Aceh membuat Belanda kewalahan dan menelan banyak korban. Meskipun akhirnya kekuatan militer Belanda lebih unggul, semangat juang rakyat Aceh tidak pernah padam. Perang Aceh menjadi simbol perlawanan panjang gigih rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Selanjutnya, perlawanan kerajaan-kerajaan Bali terhadap Belanda. Belanda mulai menaruh perhatian besar ke Bali pada abad ke-19 karena posisinya strategis, jalur pelayaran, serta kaya hasil bumi. Namun, kerajaan-kerajaan Bali terkenal keras mempertahankan kedaulatannya. Salah satu alasan konflik adalah kebijakan hak tawan karang. Kapal karam menjadi milik Raja Bali. Belanda menolak aturan ini sehingga sering terjadi bentrokan. Beberapa perlawanan penting yaitu 1. Perlawanan Kerajaan Buleleng pada tahun 1846 sampai 1849. Pasukan Buleleng melawan serangan Belanda, tapi setelah perang besar pada tahun 1849 Buleleng jatuh. Yang kedua, Puputan Bandung pada tahun 1906. Rakyat Bandung melakukan perlawanan habis-habisan kepada Puputan atau perang sampai mati. Ketika Belanda menyerang Denpasar, raja, keluarga, dan rakyat memilih gugur bersama daripada menyerah. Yang ketiga, Puputan Kelungkung pada tahun 1908. Ini menjadi perlawanan besar terakhir di Kerajaan Bali. Raja Kelungkung dan rakyatnya juga melakukan puputan melawan Belanda. Walau akhirnya kerajaan-kerajaan Bali ditaklukkan, perlawanan mereka dikenang karena semangat pantang menyerah, bahkan memilih terhormat daripada tunduk pada kolonialisme Belanda. Perlawanan Matipura terhadap Belanda. Perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda dipimpin oleh Thomas Martilius yang lebih dikenal sebagai Kapitan Matipura. Latar belakang perlawanan ini adalah penderitaan rakyat Maluku akibat kebijakan kolonial Belanda.
setelah VOC bubar, terutama monopoli perdagangan rempah-rempah dan kerja paksa yang sangat menindas. Pada tahun 1817, Mati Miura bersama rakyat Maluku bangkit melawan Belanda. Amerika berhasil merebut banteng Durste di Sapura dan menewaskan Rediden Belanda. Perlawanan ini sangat mengguncang kekuasaan Belanda, dilakukan karena menunjukkan kekuatan rakyat yang bersatu. Namun Belanda kemudian mengirim pasukan besar untuk merebut kembali wilayah itu. Akhirnya Matimura ditangkap dan pada tanggal 16 Desember 1817 ia dihukum gantung. Walaupun perlawanan dipadamkan, semangat menunjukkan Matimura menjadi simbol keberanian rakyat Maluku melawan kolonialisme Belanda. Perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis. Setelah Portugis merebut Malaka pada tahun 1511, jalur perdagangan di Asia Tenggara mulai dikuasai mereka. Hal ini sangat merugikan Demak karena Malaka adalah mitra dagang penting. Selain itu, Portugis juga dianggap sebagai ancaman politik dan agama. Tokoh penting dalam perlawanan ini adalah Patiunus, yaitu putra Dara dan Pata. Pada tahun 1512 dan 1513, Patiunus memimpin armada Laut Demak menyerang Portugis di Malaka. Serangan tersebut sangat berani, namun belum berhasil karena kekuatan Portugis jauh lebih besar dan benteng mereka sangat kuat. Meskipun gagal, Patiunus mendapatkan julukan Pangeran Seberang Lor karena keberaniannya menyeberangi Laut Utara untuk melawan Portugis. Perlawanan Demak ini menunjukkan tekad kuat kerajaan Islam Jawa untuk mengusir Portugis, sekaligus menjadi inspirasi bagi kerajaan lain di Nusantara. A few moments later.